Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Masyarul hadirin wal hadirat jemaah sekalian rahimakumullah wa azzakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, yang pada malam hari ini saat kita berada di bulan Sya'ban yang merupakan bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kita dapat berhimpun di majlis yang mulia seperti ini. Dan kita semua mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang mulia ini Allah Ta'ala catat sebagai pemberat amal kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam takdim kita sampaikan pada suhasana kita Rasulullah SAW, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, malam hari ini kita akan masih melanjutkan adabul muslim wa huququh, hak-hak seorang muslim atau adab seorang muslim dan hak-haknya terhadap saudaranya sesama muslim. Yang ke-10, ini pertemuan yang ketiga ya, dari adab muslim terhadap saudaranya. Ayyatawaddu'a lahu wa la yatakabbaru alaihi, agar ia bersifat tawadhu terhadapnya, artinya kepada saudaranya, wala yatakabbaru alaihi, dan tidak sombong terhadap saudaranya. Nah, ini coba nanti kita kaitkan dengan program kita di bulan Ramadan. Saya sering berkata begini, ketika Ramadan masuk, itu yang jelas kita harus punya program-program definitif. Tujuannya adalah agar hari-hari yang kita lalui selama bulan Ramadan itu kita penuhi dengan program-program yang sudah kita canangkan. Jadi jangan sampai kemudian di bulan Ramadan ada perkataan, ini saya mau ngapainnya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak punya program. Maka saya usulkan di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini paling tidak kita punya 3 program. Nanti silahkan program yang lain dikembangkan. Program yang pertama yang jelas adalah program tarqiyah keimanan kita kepada Allah, peningkatan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena memang kita ini punya tipologi keimanan yang berbeda dengan malaikat.
yang berbeda dengan nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keimanan para malaikat kan la yazidu wa la yanqus, enggak naik dan tidak turun kan? Keimanan para nabi dan rasul itu dia naik tapi tidak turun. Enggak ada yang namanya nabi dan rasul Allah itu seperti kita terkadang malas, itu enggak ada. Karena apa? Imannya selalu berada dalam keadaan pasang. Nah, tipologi keimanan kita itu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Yang yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, ia akan berada dalam kondisi pasang ketika kita berada dalam ketaatan kepada Allah, dan kita akan berada dalam keadaan surut. Iman kita mengalami degradasi ketika kita jatuh pada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya tarqiyah imaniyah, peningkatan keimanan dengan cara apa? Memaksimalkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Sebisa mungkin kita sudah punya schedule, Pak. Jadi nanti misalnya sahurnya jam berapa? Saat sahur apa yang kita lakukan? Itu harus jelas. Apakah kita perlu nambah sholat malam lagi atau tidak? Kalau nambah, bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah kemudian harus nutup lagi dengan sholat witir atau tidak? Kan nggak boleh, Pak. Nggak boleh ada 2 kali witir, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan la witrani fil lail. Tidak ada 2 kali sholat witir dalam satu malam. Jadi kalau memang kita sudah meng-closing sholat tarawih kita, ya nanti ketika bangun mau sholat malam aja, tapi tidak usah di-closing dengan sholat witir. Kan Rasul mengatakan la witrani fil lail, tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Setelah itu nanti tilawatul Qur'annya bagaimana, kemudian berangkatnya ke masjid itu berapa menit sebelum waktu sholat subuh. Bagaimana kita selama Ramadan itu di subuh kita selalu berada dalam shaf yang pertama misalnya. Nah, itu bukan berarti kalau nanti setelah Ramadan selesai balik lagi di shaf yang paling bontot gitu kan. Karena kebanyakan jamaah itu kan begini, Pak. Kalau di bulan Ramadan itu banyak yang suka di shaf belakang, Pak. Ini bagian dari strategi mensikapi dalam melaksanakan sholat tarawih. Apalagi kalau imamnya bacaannya panjang. Tapi karena ini kondisi pandemi ya, beberapa masjid saya juga sudah mendapatkan informasi akan melaksanakan sholat tarawih, akan tetapi bacaannya dikondisikan, tidak terlalu panjang lah. Ada satu masjid yang biasanya saya itu kalau sholat tarawih itu biasanya 1 rakaat itu 1 halaman baca suratnya, tapi kemarin saya dengar maksimal itu setengah halaman lah. Tapi itu memang 1 halaman itu kalau bagi jamaah yang tidak terbiasa itu kesannya panjang atau pendek, Pak? Panjang. Sehingga jangan kaget kalau dalam kondisi normal itu kadang-kadang malam pertama banyak yang batuk-batuk itu, Pak. Kenapa batuk-batuk? Karena imamnya itu bacaannya kepanjangan gitu. Dan mereka tidak menyiapkan diri. Sehingga saya selalu mengatakan jelang Ramadan seperti ini, ya kita memang harus menyiapkan ilmu kita, menyiapkan fisik kita, ya kan? Menyiapkan apalagi ilmu, ada fisik, ada materi, dan juga termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah psikologis kita, nafs, psikologis itu sangat penting sekali. Fisik juga penting, karena apa? Fisik ini adalah kendaraan yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita tidak mungkin melakukan ibadah secara maksimal kalau badan kita tidak sehat. Makanya Rasulullah SAW sangat menekankan keseimbangan hidup. Jadi ruhiyah diperhatikan, fisik juga harus diperhatikan. Kan ada juga yang ruhiyahnya diperhatikan tapi fisiknya tidak. Ada yang fisiknya diperhatikan tapi ruhiyahnya tidak. Ada atau tidak yang begitu, Pak?
Bahkan ada yang dua-duanya nggak diperhatikan juga. Ada juga yang memperhatikan dua-dua. Jadi ini jemaah sekalian, perlu di-mapping waktunya, dipetakan waktunya dengan baik. Yang kedua setelah tarqiyah imaniyah, peningkatan keimanan itu, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas ilmu kita. Dan ini ya karena saya seorang akademisi ya, kerjaan saya setiap hari ngajar di kampus. Jadi saya paling menekankan kepada para mahasiswa saya itu kalau bulan Ramadan pastikan itu punya program baca kitab. Dan ini sebenarnya tidak hanya di kalangan mahasiswa tapi juga di kalangan kita juga, Pak. Jadi jangan sampai misalnya ada di antara kita ini jamaah yang permanen. Ini yang hadir kan insya Allah jamaah istiqomah semua ya kan, Pak ya. Istiqomah atau kadang-kadang istirahat, Pak. Istiqomah lah. Jadi jangan sampai kita ini jamaah istiqomah di Masjid At-Taqwa, ya kan? Kita ini termasuk jamaah yang belum khatam baca terjemahan Quran utuh. Ini saya minta maaf, ini semua yang hadir sudah pernah khatam baca terjemahan Al-Quran dari awal sampai akhir atau belum, Pak? Halo? Ini kayaknya rahasia nih, Pak. Coba itu diprogram. Jadi membaca terjemah dan kemudian mentadaburi ayat Al-Quran dengan terjemahan, apalagi dikuatkan dengan tafsir, itu sangat penting. Kalau misalnya memang kita tidak bisa baca utuh, maka apa yang harus kita programkan dari Ramadan ke Ramadan itu bisa dicicil. Ramadan tahun ini misalnya kita akan membaca terjemah Al-Quran di samping membaca Al-Qurannya. Al-Qurannya silahkan mau hatam sekali, mau hatam 2 kali, mau hatam 3 kali, atau 4 kali, 5 kali, silahkan. Tergantung pada kondisi kita. Karena memang ada orang-orang yang bisa mendisiplinkan diri. Itu kalau Ramadan minimal hatam 4 kali. Ya kan? Hatam 4 kali itu kan berarti rata-rata setiap hari bacanya harus 5 juz. 5 juz itu sehari selama Ramadan berat atau berat banget, Pak? Atau enteng? Atau tergantung iman kita ini? Ada orang yang memang disiplin. Pokoknya selama Ramadan setiap hari saya harus 5 juz. Itu insya Allah bisa khatam 4 kali. 4 kali itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ulama-ulama kita masalah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau di bulan Ramadan itu khatamal Qur'an 60 marratan. Itu beliau khatam Quran itu 60 kali, 30 marratan fi salatihi wa 30 marratan kharija salatihi. Jadi 30 kali dalam salatnya dan 30 kali di luar salatnya. Saya ketika dulu pertama kali saya membaca riwayat itu, saya juga kayaknya agak ragu, Pak. Jangan-jangan ini tulisannya salah itu. 6 ya, tapi ditulis 60. Tapi saya baca di referensi yang lain tadi ternyata itu sama 60. Yaitu siti namanya. Saya kira untuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu adalah sesuatu yang mudah. Apalagi memang beliau adalah seorang ulama yang hidupnya penuh dengan keberkahan. Kita bisa bayangkan bahwa di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. 7 tahun, Pak. 10 tahun sudah hafal kitab karya Imam Malik namanya kitab Al-Muwatta. Nah ini sekaligus karena sudah ketemu tentang hafal Quran. Kalau nanti kondisinya mungkin sudah mulai normal, itu kalau bisa memang masjid itu menjadi markas tahfidzul Quran. Dan disinilah pentingnya memang pengurus itu harus cerdas mencari solusi bagaimana agar anak-anak dan remaja di lingkungan Harapan Baru Regency ini mereka itu ramah, masjid ini menjadi masjid yang ramah untuk remaja dan masjid yang ramah untuk anak-anak. Jadi menciptakan suasana bagaimana anak-anak itu kalau ke masjid itu merasa nyaman. Kan ada juga kan masjid-masjid kalau ada anak kecil langsung dibully, ada atau enggak, Pak? Oh, ada itu. Jangan berisik dong. Enggak, artinya kalau berisik diberi edukasi.
diberi pendampingan, diberi nasihat yang baik. Dan termasuk juga yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas interaksi mereka terhadap Al-Quran. Hari Jumat kemarin saya ada taklim Jumat subuh di salah satu masjid di Prima Harapan. Itu mereka punya program rutin ya, acara mabit itu bahkan setiap pekan mereka itu. Tapi ada yang menarik ya. Yang menarik itu adalah bagaimana masjid itu dikelola sangat ramah sekali dengan anak-anak. Jadi masjid di situ ada kolamnya. Jadi kalau anak-anak ke masjid itu bisa sambil lihat ikan gitu ya. Dan juga yang saya tertarik itu program tahfidzul Quran untuk anak-anak, dan itu gratis mereka, dan bagi anak yang setor setiap hari 1 halaman itu mereka dikasih uang 10.000, Pak. Tapi tidak dalam bentuk uang, tapi voucher. Tapi voucher ini nanti digunakan untuk belanja di warung terdekat dari masjid. Jadi di situ sekaligus memotivasi anak, tapi juga sekaligus pemberdayaan ekonomi umat. Oh keren tuh Pak, Insya Allah. Jadi jamaah sekalian, akhirnya masjid itu ramai Pak. Dan juga yang setor hafalan itu tidak hanya anak-anak, tapi juga remaja, tapi juga orang dewasa. Ada beberapa masjid yang saya sempat ikut mengisi kajian rutin, ya, itu ada lembaga tahfidz Al-Quran yang markasnya itu di masjid. Dan itu ada untuk kelas anak-anak, untuk kelas remaja, untuk kelas orang dewasa, dan untuk kelas orang tua itu ada. Dan itu jumlahnya ratusan. Jadi masjid itu benar-benar terasa syiarnya gitu kan. Nanti 1 bulan sekali ada kajian umum untuk semua peserta itu. Dan waktu itu saya dijadwalkan 2 bulan sekali. Tapi karena waktu itu saya kuliah, akhirnya saya minta izin untuk tidak bisa melakukan, minta izin dulu. Jadi jemaah sekalian, ini program yang kedua, peningkatan ilmu ya. Mulailah dari ilmu Quran kita. Tadi saya katakan baca terjemahannya. Kalau kita sudah khatam terjemahan Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir, bagi yang sudah naik nanti ke tafsirnya. Ambil tafsir misalnya bil ma'thur, yang basisnya adalah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW, Al-Quran dengan pendapat para sahabat, Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Itu tafsir Ibnu Katsir. Baca dari awal sampai akhir. Nanti kalau kemudian tafsirnya sudah, kita perlu punya ilmu alatnya untuk memahami Al-Quranul Karim, memahami tafsir yang tidak lain adalah ulumul Quran. Ulumul Quran bisa ambil satu buku, ada bukunya Ulumul Quran, Mana Al-Qattan, ada buku Mabahis fi Ulumul Quran, ya, itu namanya juga sama. Mabahis fi Ulumul Quran karya Mana Al-Qattan, ada Mabahis fi Ulumul Quran karya Subhi Saleh, itu dua-duanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar kita punya pengetahuan komprehensif tentang Al-Quran. Tahu apa itu surat Makkiyah, ada surat Madaniyah, bagaimana qiraah sab'ah itu, bagaimana qiraah asyra itu, bagaimana qiraah arba'ata asyra, 14 jenis qiraah itu seperti apa. Paling tidak kita punya ilmu tentang itu. Bagaimana terkait dengan kisah dalam Al-Quran, bagaimana terkait dengan amsal perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, bagaimana perkembangan tafsir, bagaimana asbabun nuzul, bagaimana tentang nasih dan mansukh. Itu secara umum kalau bisa memang kita punya ilmunya. Dan itu kita bisa cicil, di samping kemudian memang ya kita perlu hadir di majelis-majelis seperti ini, majelis tafsir, sehingga nanti ketika ada sesuatu yang memang dalam atau saat kita membaca ada sesuatu yang kita tidak pahami, kemudian kita tandai, kemudian kita minta klarifikasinya kepada para asatidz yang memang punya kompeten di dalam bidang itu. Tapi karena memang ilmu Allah itu banyak, tidak hanya Al-Quran, tidak hanya tafsir, tidak hanya tidak hanya ulumul Quran, ada hadis. Coba kita juga struktur pemahaman kita tentang hadis juga kita kokohkan. Jadi jangan selama ini kita memahami hadis itu comot dari sana sini, tapi kita tidak menstruktur bacaan hadis kita. Baca, ambil misalnya Ramadan ini kitab hadis yang kecil, Arba'in An-Nawawiyah.
bukan cuma 40-an hadis. Kalau Arba'in An-Nawawiyah itu sudah selesai, maka lanjutkan Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin nanti sudah selesai, sudah khatam. Terjemahnya kan ada, yang nggak paham dikasih tanda aja. Nanti ditanyakan sama ahli kalau di sini misalnya ada kajian hadis. Nanti setelah itu Riyadhus Shalihin selesai, kemudian nanti dilanjutkan Sahih Bukhari, dilanjutkan Sahih Muslim, dilanjutkan kemudian Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian kitab Musnad Imam Ahmad, kemudian Mustadrak Imam Hakim, kemudian kita bisa masuk kepada Syarah Sahih Bukhari, ada kitab Fathul Bari. Fathul Bari sudah selesai, ada kitab Syarah Sahih Muslim, dan begitu selanjutnya. Jadi ilmu Allah itu banyak sekali. Dan bahkan ada beberapa masjid yang saya juga ikut ngajar di situ, itu ada yang bisa memanage masjidnya dengan seperti itu, Pak. Jadi ada jamaah saya di salah satu masjid itu, karena mereka banyak yang pensiun, Pak. Itu mereka kalau tidak hari Sabtu Ahad itu ada 1 atau 2 hari mereka punya komitmen, ada sekitar 20 orang. Jadi habis sholat jamaah kemudian subuh, kemudian mereka zikir, setelah zikir kemudian mereka berhimpun satu dengan yang lain, ada sekitar 20 orang, mereka gantian membaca Sahih Bukhari, dan itu sudah khatam mereka. Jadi kita biar punya struktur ilmu itu yang baik gitu. Nah cuma memang kemudian selanjutnya perlu kita hiasi, kita topang pemahaman kita tentang hadis dengan apa yang disebut dengan ilmu mustalah hadis, biar kita tidak salah, tidak memahami hadis. Tapi ilmu Allah itu memang banyak. Kita bisa kemudian baca ilmu akidah, bisa membaca sirah nabawiyah, itu juga perlu dipahami. Kita perlu membaca fikih. Ilmu Allah banyak, Pak, sangat banyak sekali. Jadi ini, tapi kita bisa programkan Ramadan ini membaca 1 atau 2 buku, baca tuntas. Biasakan kita itu berinteraksi dengan ilmu itu secara tuntas, Makanya kajian-kajian itu saya lebih cenderung kajian kitab seperti ini. Akan tetapi nanti biar untuk variasi, 1 pekannya itulah ada 1 dari 1 pekan misalnya yang tematik. Tapi yang lain itu kalau bisa itu memang terstruktur. Jadi inilah program peningkatan ilmu. Dan satu lagi yang terkait dengan kajian kita adalah program membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Sehingga ini saya sarankan untuk diri saya dan kepada jamaah sekalian, cobalah hari-hari ini kita menyisir hati kita, masih adakah penyakit hati yang ada dalam diri kita, dalam kalbu kita. Kira-kira masih ada atau enggak ada itu, Pak? Halo? Misalnya penyakit syirik. Itu kalau Ustaz Said Hawa itu memasukkan penyakit hati. Kemunafikan, riya, sum'ah, ujub, sombong, apalagi Pak? Hubbud dunya, cinta dunia, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, guru, terperdaya dengan dunia, hasad, Masya Allah. Coba itu disisir. Bakhil juga termasuk. Disisir semua. Adakah di dalam diri kita penyakit-penyakit itu? Setelah itu, karena memang durasi waktunya itu cuma 30 hari dan memang terlalu berat melondri, membersihkan penyakit hati yang ada dalam diri kita dalam durasi waktu 1 bulan, itu memang berat. Maka perlu kita membuat skala prioritas. Ini kira-kira penyakit yang sangat membahaya pada diri saya dan bisa merontokkan, ya kan, merontokkan nilai pahala dan ibadah yang saya lakukan, itu kira-kira apa? Coba bersihkan hati kita dari penyakit riya misalnya. Jadi skala pertama adalah riya. Ini yang memang benar-benar harus kita bersihkan. Nanti setelah itu ambil lagi turunan riya, itu biasanya sum'ah. Riya itu dia memperlihatkan amalnya kepada orang lain dengan motif sanjungan. Tapi kalau sum'ah itu memperdengarkan, dari kata sami'a. Sami'a itu apa? Mendengar. Jadi sum'ah itu memperdengarkan amal yang kita lakukan kepada orang lain, tapi motifnya agar kita disanjung. Tapi bahwa kita menginformasikan kebaikan-kebaikan yang Allah nikmatkan kepada kita, itu juga boleh. Tapi harus itu motifnya karena Allah, karena ada ayat mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika
Hadis, adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka bicaralah. Ini kan kita tidak, Pak. Biasanya kita bicara sama orang lain itu apa? Nikmat atau justru musibah? Halo? Yang kita sampaikan pada teman-teman kita itu biasanya nikmat yang kita terima dari Allah atau musibah yang menimpa kita? Biasanya musibah. Dapat nikmat banyak sekali nggak pernah ngomong, giliran musibah ngomong terus, Pak. Makanya Al-Quran mengatakan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhan bicaralah, tapi pastikan jangan karena manusia, tapi motifnya adalah karena Allah Rabbul Alamin. Jadi ini, dan termasuk di dalamnya adalah terkait dengan item yang ke-10 ini, yaitu kita benar-benar mengenyahkan di dalam diri kita kalau ada penyakit yang namanya sombong, yang dalam bahasa Arabnya yaitu al-kibr. Sombong itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meletakkan mustalah atau terminologinya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hati-hati kalau satu saat kita menganggap kecil orang lain. Itu berarti di dalam diri kita sudah ada virus kesombongan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah. Jadi dikatakan begini, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah auha telah mewahyukan ilayya kepadaku antawadu agar kalian bersifat tawadu, rendah hati. Ada rendah hati, ada rendah diri. Rendah diri itu apa, Pak? Minder, ya kan? Tapi yang benar tawadu itu adalah rendah hati. Jadi kita punya kemampuan tapi tidak menjadikan kita sombong. Dan kemudian dikatakan hatta la yafkhara ahadun, sehingga seseorang itu tidak sombong ila ahadin kepada orang yang lain, Pak. Tapi kalau kemudian kita mau sebenarnya merenungkan hal-hal yang kemudian menjadikan seseorang sombong, itu kan biasanya urusannya urusan dunia, Pak. Apa biasanya yang menjadikan orang sombong, Pak? Halo? Faktor jabatan. Kalau dia tahu tentang hakikat jabatan, kan Allah katakan qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Itu selesai, Pak. Orang sekarang jadi presiden, ya kan? Sebelum masanya misalnya ini apa Pak ya? Ini jangan dibuat interpretasi macam-macam gitu ya. Misalnya itu sebelum masanya kemudian ternyata Allah takdirkan, ya kan? Ia mengundurkan diri karena kondisi tertentu, mungkin atau tidak, Pak? Mungkin. Kondisi tertentu, saya nggak tahu. Allah kuasa, sangat mungkin. Orang saat ini jadi gubernur, kemudian karena dia kesandung kasus korupsi, kemudian harus urusan dengan KPK, kan ada, Pak? Di mana itu, Pak? Nah, itulah jabatan. Jabatan itu unik. Ada orang-orang yang secara rasional sebenarnya dia tidak pantas menduduki jabatan tertentu, tapi karena Allah menginginkan ia harus menduduki jabatan itu, jadilah ia. Jadi Allah memberikan kekuasaan itu kepada orang yang ia kehendaki, tapi Allah juga mencabutnya dari orang yang ia kehendaki. Insya Allah orang nggak sombong ketika jadi pejabat. Justru jabatan itu dijadikan sebagai media untuk melakukan kapitalisasi kebaikan yang pernah ia lakukan. Jabatan itu penting juga, Pak. Kalau misalnya kita ini orang biasa, kita menyantuni anak-anak yatim paling berapa orang, Pak? Ya kan? Tapi kalau punya jabatan misalnya gubernur gitu kan, itu kira-kira kalau nyantuni anak yatim jumlahnya puluhan atau ratusan atau ribuan, Pak? Ribuan. Itulah fungsi jabatan itu sebenarnya diantaranya adalah melakukan kapitalisasi kebaikan yang sudah kita lakukan.
Kalau kita bukan pejabat orang biasa, itu paling kalau bangun, ya nyumbang bangunan sekolah itu kan paling untuk berapa sekolah kan. Tapi kalau gubernur, kalau dia bupati, apalagi presiden, itu berapa banyak yang ia bisa bantu dengan posisi ia sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai menteri dan sebagainya. Jadi kekuasaan itu penting. Maka sering saya sampaikan, apalagi dalam konteks kehidupan bernegara, di negara yang sama-sama kita cinta ini, bahwa ada pos-pos yang namanya legislatif, ada pos yang namanya eksekutif, ada pos yang namanya yudikatif. Ini kalau kemudian orang-orang saleh itu yang menguasainya, maka kebaikan dalam dimensi Allah Ta'ala itu bisa dikapitalisasi lebih maksimal lagi. Makanya ya mestinya kita harus memilih orang-orang saleh. Cuma kadang-kadang yang kecewa itu kan orang soleh, sebelum dia dipilih soleh, tapi setelah jadi malah toleh gitu kan. Itu yang repot itu. Itu yang banyak orang kemudian kecewa. Jadi jemaah sekalian, rahimakumullah wa azakumullah. Jadi ini Bapak sekalian, kita bersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati, termasuk sombong tadi. Apa selain jabatan? Biasanya adalah materi, Pak. Hakikat harta itu dia ya'ti wa yat, dia datang dan pergi. Hari ini orang bisa kaya raya, tapi bulan depan miskin raya, mungkin atau tidak Pak? Miskin raya atau miskin banget Pak itu? Itu terlalu mudah Pak. Dan itu kasusnya dan contohnya banyak sekali. Orang yang semula sukses, setelah itu ambruk, banyak atau dikit Pak? Banyak. Karena apa? Harta itu dalam genggaman Allah. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memberikan panduan kepada kita, baik lewat Al-Quran maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat hadis-hadisnya, bagaimana cara kita memaintain harta kita agar tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita sedekahkan, dengan cara kita infakkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sabahin illa wa nazala al-malakat." Tidaklah ada waktu pagi melainkan ada dua malaikat Allah yang turun di muka bumi ini. Ahaduhuma yaqul, satu dari keduanya itu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan orang yang berinfak itu ganti. Cuma memang kadang-kadang ada jamaah yang jamaah yang salah memahami hadis itu. Ustaz, itu jadi turunnya malaikat itu pagi ya, doanya pagi ya. Kalau gitu kalau saya infak pagi aja, kalau siang saya nggak usah infak, malam nggak usah infak. Ada juga yang begitu Pak. Itu pemahaman tekstual. Ya doanya pagi, tapi untuk mereka yang infak lintas waktu. Jadi pagi didoain, siang didoain, malam juga didoakan, sore juga didoakan. Itu kira-kira kalau yang doa malaikat itu mustajab atau mustajab banget Pak? Mustajab banget. Maka tidak ada orang-orang yang mengkaitkan harta mereka setelah mereka itu diberi kelimpahan harta oleh Allah, kelapangan rezeki oleh Allah, kok dia mengkonekkan dengan fuqara dan masakin, itu dibuat bangkrut, itu nyaris tidak ada. Justru harta itu dimaintain oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka yang tahu Pak, mereka yang tahu tentang the power of giving, kekuatan memberi, itu kalau urusan memberi itu entengnya luar biasa. Saya sekedar memberikan motivasi saja Pak. Kalau Ahad pertama itu saya ada pengajian rutin, kajian kitab Al-Adabul Mufrad, itu di salah satu masjid di Alinda, Bekasi Utara Pak ya. Nah, tapi nggak usah, itu masjidnya apa Ustaz? Nggak usah tanya Pak itu. Nah di situ itu ada hal yang unik. Ada seorang jemaah, saya kenal jemaah itu sudah lama. Tapi satu saat Allah jadikan hatinya begitu enteng dalam berinfak. Sampai masjid itu dipugar, diperbaiki, itu habis sekitar 4 miliar. Itu sekitar 90% itu dari beliau. Jadi masyarakat itu hanya sekitar 10%. Setelah jadi apa yang terjadi? Wah, setelah ia merasakan betapa the power of giving, kekuatan memberi itu luar biasa, akhirnya setelah itu infaknya, sedekahnya malah jadi-jadi Pak. Menjadi-jadi Pak. Jadi kalau Bapak sekalian itu ke masjid itu,
Setiap hari jamaah itu disiapkan sarapan pagi, Pak. Itu setahu saya, kok baru masjid itu ya. Ada satu orang saja, Pak, satu orang. Itu setiap hari semua jamaah itu disiapin paginya, itu sarapan pagi. Kecuali hari Senin dan hari Kamis, itu hari puasa. Ya, sarapannya macam-macam ya, nasi ya kadang roti sama ya kadang bubur macam-macam. Pokoknya disiapin. Kalau saya habis pengajian itu pas malam seperti ini pas Ahad malam Senin itu habis pengajian seperti ini, dia siapin semua makan, Pak. Itu habis pengajian itu, habis sholat langsung makan semuanya, Pak. Itu setiap pekan. Jadi paginya disiapkan, nanti habis pengajian disiapin makanan juga. Itu juga artanya nggak habis-habis juga. Malah justru beliau berkata, justru inilah menjadikan harta saya barokah, dan Allah tidak mengambil harta saya, tapi justru harta saya ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang itu juga sebenarnya tidak hanya beliau saja, banyak orang-orang yang begitu. Setelah dia tahu tentang the power of giving, kekuatan memberi, Masya Allah, itu semakin dia infak, itu semakin hartanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang dia tahu tentang kekuatan memberi, kekuatan sedekah, itu akhirnya Masya Allah itu mengumrohkan per tahun lebih dari 20 orang. Itu saya tahu beberapa orang, tidak hanya satu orang. Bahkan karena memang waktu itu saya kenal, akhirnya waktu itu saya diminta untuk mencarikan 3 jamaah. Ustaz, tolong carikan orang yang hatinya tertambah dengan masjid, pengurus dengan masjid, tapi memang dia nggak mampu untuk menunaikan umroh. Ustaz, tolong nanti biar saya umrohkan. Akhirnya berangkat juga, dan berangkatnya waktu itu sama saya, dan saya membimbing langsung. Ada orang-orang yang seperti itu. Suatu saat saya diundang juga ceramah di tempat lain. Ada juga pas keberangkatan umrah, itu ternyata semuanya 20 orang itu diberangkatkan 1 orang. Itu pengusaha baju muslim, orang Padang. Jadi setiap tahun memberangkatkan 20 orang untuk jamaah. Jadi 10 dari keluarganya dan 10 untuk karyawannya. Subhanallah, itu keren, Pak. Jadi yang sekalian, rahimakumullah wa azzakumullah ta'ala. Itu kalau kita berbicara tentang harta ya. Harta itu kalau Allah ingin nambahin gampang, tapi kalau Allah ingin ngambilnya gampang. Ketika ia menahan hartanya, sehingga hadis itu dilanjutkan, wa ahaduhuma yaqul, dan satu dari keduanya itu berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan orang yang menahan hartanya itu kebinasaan. Baik, saya lanjutkan. Yang ke-11, apa adab kita kepada saudara kita? Alla yahjurahu akthar min 3 am, agar ia tidak mendiamkan lebih dari 3 hari. Jangan sampai kita itu nggak bicara dengan teman kita karena satu masalah tertentu lebih 3 hari, itu haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3. Tidaklah halal, enggak halal kan berarti haram. Tidaklah halal li muslimin, bagi seorang muslim, ayyahjura akhahu, mendiamkan saudaranya, fawqa 3, lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, maka keduanya itu bertemu. Fayaridu hada wa yu'ridu hada, ini dia berpaling dan ini juga berpaling. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam, dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Makanya kita harus bisa mengelola emosional kita, karena setan itu pintar, Pak. Kadang-kadang urusan kemasjidan ada yang tidak sejalan dengan kita, teman kita yang ngusulin tadi yang tidak secara jalan dengan kita, itu malah kita dimin. Ada atau tidak yang begitu? Atau yang memang tidak sependapat dengan kita, ini kan fatal. Urusannya masjid lagi. Maka ada solusi yang diberikan oleh Islam. Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu bab namanya al-islah bainan nas, mendamaikan orang-orang yang bertikai, bahwa dusta itu dalam Islam itu boleh hanya dalam 3 keadaan. 3 keadaan itu apa? Yang pertama adalah ketika dalam keadaan perang. Makanya kalau kita membaca perang yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, ada perang namanya perang Mu'tah.
Itu perang antara kaum muslimin yang jumlah pasukannya ada 3.000, sementara pasukan Romawi jumlahnya ada 200.000. Kebayang atau tidak, Pak? 3.000 lawan 200.000. Dan perang dulu kan kolosal, face to face. Apa yang terjadi waktu itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mendefinitifkan siapa yang menjadi panglima kaum muslimin. Rasul mengatakan nanti yang pertama kali menjadi panglima kalian adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah nanti syahid, yang menjadi panglima kalian adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ya, kalau Ja'far syahid, maka yang menjadi panglima kalian adalah Abdullah bin Rawah. Dan tiga-tiganya syahid. Dan Rasul tidak menunjuk, maka para sahabat kemudian bermusyawarah, maka kemudian mereka menunjuk Khalid bin Walid. Sebenarnya Khalid pada waktu itu enggak mau, karena beliau merasa, baru masuk Islam kok jadi panglima. Yang senior kan banyak. Itu adalah beliau mengajarkan kepada kita sebenarnya ketawaduan, Pak. Tapi karena ini para sahabat sudah bersepakat dan ini adalah pendapat mayoritas, akhirnya beliau menerimanya. Dan ketika melawan pasukan yang jumlahnya 200.000 itu beliau dusta juga dengan strategi militernya, yang masyhur dengan strategi zigzag. Jadi pasukan yang ada di depan ditarik ke belakang, yang ke belakang itu ditarik ke depan, yang kanan digeser ke kiri, yang kiri digeser ke kanan. Nah, tujuannya yang belakang ini didorong ke depan itu mengesankan akan muncul pasukan tambahan. Dan ternyata sampai maghrib perang selesai, dilanjutkan besok, Pak. Karena mereka sudah punya kesempatan, malam harus berhenti. Khalid membuat tipuan juga, dosa juga. Malam ini kita tidak ada yang tidur, dan kita pastikan buat kegaduhan, dan pastikan kegaduhan ini sampai ke camp mereka, kita mengesankan ada tambahan pasukan dari kaum muslimin. Jadi itu logika mereka, kemudian 3.000 aja imbang, apalagi ini kalau ada pasukan tambahan. Padahal sudah habis, baik. Yang kedua, singkat, ketika kita ingin mendamaikan dua saudara kita yang bertikai, itu boleh kita dusta. Itu banyak yang berhasil, Pak. Saya pernah mendamaikan dua ibu-ibu itu dengan strategi memberikan informasi yang dusta, akhirnya mereka rangkulan, Pak. Dan satu lagi adalah dosanya seorang suami terhadap istri, istri terhadap suami, tapi untuk kemaslahatan mereka berdua. Tapi ini bukan masalah-masalah yang prinsip, tentang masalah makanan. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang dibuatin misalnya sayur asem, ternyata asem betul, Pak, itu. Istri bilang, gimana Pak ini sayur asemnya? Oh Bang, Masya Allah, luar biasa, bukan gitu. Maksudnya luar biasa asem atau luar biasa Bapak itu? Nah, itu boleh. Baik, saya kira ini jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin malam ini nggak usah dibuka tanya jawab ya, karena waktunya sudah habis. Dan malam ini pengajian saya malam terakhir sebelum nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di bulan Syawal insya Allah. Bulan Syawal insyaallah, mudah-mudahan Allah masih berikan kesehatan kepada kita, diberi usia panjang dalam ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah hantarkan kita sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon atas segala khilaf yang saya sampaikan kita tutup dengan doa ke majelis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.